Saya itu kan kelompok tani hutan yang di SK oleh Bapak Kepala Desa dan diturunkan nomor registernya dari provinsi yang mana itu untuk pengelolaan hutan yang mana program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Fikri dari podcast Rosne Institute. Podcastnya Ansor Singosari. Oke sahabat, kali ini saya ditemani oleh seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Ranting dari Ansor Desa Gunung Rejo, sekaligus juga sebagai ketua dari kelompok tani hutan Wonoseborejo yang ada di Gunung Rejo. Siapakah beliau? Ya, semuanya mungkin sudah banyak yang tahu. Beliau adalah Muhammad Khalil dari Gunung Rejo. Selamat siang. Selamat Cak siang. Khalil, sehat? Sehat. Cak Fikri sehat-sehat. Alhamdulillah. Cak Khalil, terima kasih loh sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya Siap. di tengah kesibukannya jenengan sebagai pengusaha sekaligus pengusaha air minum. Siap. Terus sebagai ketua kelompok tani hutan juga. Terima kasih sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan, ini kita sharing saja ya Cak Khalil ya. Bagaimana sih proses Cak Khalil bisa masuk di Ansor Singosari? Ya. Ini saya jawab sekarang atau gimana? Jawabnya kayaknya besok. Siap. Sekarang Ini, Cak Khalil. tak minum dulu kopinya Oh, biar iya, silakan. nggak ngantuk rasanya. Oke. Betul. Alhamdulillah mantap kopinya. Oke. Orang petani kopi yang bagus. Oke. Saya di tahun 2011 itu kegiatan saya dulu memang suka dengan kegiatan-kegiatan di desa, maksudnya di lingkungan. Awalnya dari situ. Pada awal itu ketua PAD Singosari itu Gus Abdul Qadir Hamid. Oh, sejak Gus Ya, Abdul Qadir. beliaunya kita kenal di situ karena saya menjadi ketua pembangunan musola di lingkungan saya. Saya mengundang beliau untuk pengukuran apa itu, diketahui lah oleh dari jajaran MBC terus dari Ansor. Iya. Beliau menawarkan, ayo Cak ikut Ansor. Saya bilang saya masih pengawalan pembangunan ini Gus. Mungkin kalau sudah ludang. Nah, akhirnya di tahun 2012 saya diundang dari teman-teman ranting pada waktu itu, pembentukan ketua ranting. Akhirnya saya di situ masuk tahun 2012. Saya masih baru sebenarnya. Tahun 2012 itu saya masuk. 2012. Ya, tahun 2012. 2012 dari sekarang ya sudah 11 tahun. Oh gitu ya. Tahun 2012 itu saya langsung dimasukkan di jajaran struktur sebagai sekretaris ranting. Pada waktu itu selama kurang lebih 5 tahun kedudukan saya menjadi sekretaris. Itu perjalanan saya dari situ. Oh iya. Jadi tahun 2012 waktu kepemimpinannya Pak Qadir. Iya. Pak Qadir itu jenengan sudah di dalam struktural itu. Waktu saat itu kondisi di ranting Ansor Gunung Rejo itu bagaimana Cak? Kalau jenengan bisa menggambarkan, apakah sudah ada strukturnya kah? Apa sudah ada program yang berjalan kah? Atau bagaimana? Dulu kalau Ansor di Gunung Rejo itu dari tahun 65 termasuk Pak di saya itu. Dulu tahun 65 itu sudah ada drum band di Desa Gunung Rejo itu. Berjalan dari situ. Kalau ketuanya sih saya nggak ingat juga sih, pada tahun 65 itu ketuanya kalau nggak salah itu Bapak Mudin Awi biasanya, Bapak Mudin Awi. 65. Iya, 65.
Oh. Dan ada Yai yang di situ namanya Pak Haji Mukti, juga ada di jajaran di Ansor di Desa Gunung Rejo. Sampai di sini ada senior saya namanya itu yang sampai sekarang pun masih aktif. Beliau adalah Bapak Zuromin. Beliau itu menjabat di struktur itu kurang lebih 35 tahun. 35 tahun apa tahun berapa ya? Beliau akhirnya di tahun 2017 pemilihan ketua, akhirnya tahun 2016 tahun 2011 kita bentuk pemilihan ketua ranting. Saya masuk di struktur ranting sebagai sekretaris. Nah, akhirnya di tahun 2017 terpilihlah konferensi Gus Hilal Fahmi di tahun 2017 itu. Okay. Nah, jadi dari situlah kami selalu aktif, diajak sama senior-senior saya untuk bisa bergabung dengan sahabat-sahabat yang ada di pengurusan PAC pada waktu itu. Nah, itu kenal saya dengan desa, ada 17 desa itu, dari situlah awalnya saya berkenalan dengan pengurus ranting senior saya dulu. Jadi waktu itu Cak Holil itu gabung tahun 2012, Iya. kemudian sampai tahun 2017 ya. Iya. Tahun 2017 ada pemilihan terbaru dari PAC Singosari yang kemudian dipimpin oleh Gus Hilal Fahmi, yang kemudian sampai sekarang begitu ya. Iya, iya. Kemudian proses pemilihan jenengan sampean dari sekretaris kemudian jadi ketua itu tahun berapa? Saya Sebelum jenengan ketuanya siapa? Pak Khuri namanya, sahabat Khuri. Oh, Maulidi. Pak Khuri. Iya, itu Oh, gitu. dua periode pada waktu itu. Makanya dari situ saya langsung saya menjadi ketua Ansor itu di tahun 2019 ya, 2019. Di pasca pandemi itu. Iya, pasca pandemi itu. 2019 awal pandemi ya, Awal pandemi ya. Awal pandemi. Nah, itu saya terpilih menjadi ketua Ansor sampai 2 tahun. Akhirnya di tahun kemarin saya terpilih lagi sebagai ketua Ansor lagi. Berarti ini tahun periode yang kedua ya? Iya, periode kedua saya menjadi ketua Ansor. Oke. Iya. Oh, jadi seperti itu ya prosesnya jenengan. Suka dukanya itu apa aja? Suka dukanya yang penting yang pasti itu kita banyak sukanya sih ya, karena banyak teman, banyak sahabat. Nggak ada dukanya sama sekali ya? Dukanya tuh mungkin di waktu itu saya masih nyebarin undangan untuk kegiatan RA. Oh. Itu saya sendiri, saya sekretaris pada waktu itu ya. Dukanya itu bagi sendiri. Saya minta tolong sama ketua ranting juga, ayo kita bagi. Jadi kita dari pengurusan termasuk kasat korkelnya dulu masih sahabat Miftahul Khairi. Oh, yang pengurusan Khuri Maulidi itu. Nah, iya. itu. Akhirnya beliau ditarik oleh Gus Hilal Fahmi menjadi kasat koryon PAC Singosari ya. Di pemimpinan Gus Hilal Fahmi itu tadi. Oh, begitu ceritanya. Jadi dan Khairi itu awalnya itu kasat korkel kemudian ditarik jadi kasat koryon. Menjadi kasat koryon itu ya. Oh, begitu ceritanya. Jadi suka dukanya itu kadang karena mungkin dari kegiatan ini yang hari-harinya itu semakin mendekat gitu ya. Akhirnya sahabat-sahabat itu mungkin ada kesibukan, mungkin waktunya terbatas, mungkin ada hal urgent yang nggak bisa ditinggal. Akhirnya mau nggak mau sebagai sekretaris ya. Berangkat sendiri, budal dewe, sanggup-sanggup dewe, ya segitulah organisasi sosial ya. Ya, mudah-mudahan apa yang jadi amal kita atau usaha kita diterima oleh Allah. Amin. Okay. Saya tuh dari tadi tuh Cak Holil apa ya? Kayak ini, enggak apa ya istilahnya, gagal fokus sama seragamnya jenengan ini. Oh, gitu. Oh iya. Ini seragam apa sih Cak Holil? Ini sekarang saya mempunyai seragam kebanggaan lagi. Saking saya dulu sebagai ketua Ansor dan saya bangga menjadi Banser. Iya. Saya sekarang menjabat sebagai ketua KTH kelompok tani hutan di desa saya, Desa Gunung Rejo. KTH itu sebenarnya apa sih Cak Holil? KTH itu kan kelompok tani hutan ya. Bedanya dengan kelompok tani yang lain itu apa sih? Oke. Terus, dah? Iya itu pertanyaannya. KTH itu kan kelompok tani hutan yang di SK oleh Bapak Kepala Desa
dan diturunkan nomor registernya dari provinsi, yang mana itu untuk pengelolaan hutan. Yang mana program itu KTH, ada program KHDBK dari pemerintahan yang sekarang. KHDBK itu apa? KHDBK, kelola hutan dalam pengawasan khusus. Oh, jadi ada beberapa wilayah di hutan itu yang memang pengelolaannya itu harus khusus ya? Iya, iya. Dan Jadi bukan di perhutani, bukan perhutani itu yang mengelola? Bukan. Kita sudah ada program sendiri, wilayah sendiri dan data sendiri di situ. Maksudnya gimana itu Jauh? Jadi saya jawab dulu yang tani tadi ya. Oh iya. Jadi kalau KTH itu kelompok tani hutan itu bisa mengurusi hutan dalam kawasan dan bisa mengurusi hutan di luar kawasan. Kalau kelompok tani biasa itu cuman mengelola di wilayah lokasinya di luar kawasan. Luar kawasan itu adalah tanah miliknya pribadi. Itu petani itu kan gitu. Nah, petani yang dalam kawasan itu ada di naungan perhutani ada, dan saya pun ada di wilayah KHDBK itu, di kelompok tani hutan ataupun KTH. Oh, yang dimaksud kawasan itu kawasan yang tanahnya itu dimiliki pemerintah ya? Iya. Berarti kalau di luar kawasan itu di dalam kawasan itu. Di dalam kawasan itu adalah petani yang di kawasan. Ya, tanah yang miliknya negara. Iya. Kalau yang di luar kawasan itu tanah yang miliknya pribadi, perorangan iya, gitu ya. Gitu. Jadi menyamakan persepsi dulu, takutnya kawasan opo iki kawasan gitu. Kan kita. Kalau orang KTH mungkin sudah paham ya. Kita ini kan perlu banyak belajar ke KTH gitu kan. Siap. Kemudian tadi dalam pengelolaan khusus itu, yang khusus itu di bagian apanya aja? Karena memang yang masuk di peta KHDBK itu kan hutan lindung. Yang mana hutan lindung itu kan ada yang di naungannya Tahura. Jadi memang hutan lindung itu tidak boleh di situ ada penebangan pohon. Seenaknya nggak boleh di situ. Nah, jadi memang kita harus ada pengelolaan khusus dalam kawasan khusus, dalam pengawasan khusus. Itu langsung kita di naungannya Menteri KLHK Lingkungan Hidup. Jadi kita sudah di luar kepengurusan perhutani. Kita langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu juga salah satunya kalau saya baca-baca itu ada terbentuknya KTH ini kan dalam rangka menyambut undang-undang tentang perhutanan sosial. Iya. Yang tahun 2022 ya. Iya. Kemudian dikuatkan lagi oleh Permen LHK tahun 2023. Kalau saya salah benerin aja, takutnya saya keliru. Baru baca juga ini tadi. Lah itu seberapa pentingnya sih hutan itu dikelola oleh masyarakat, atau hutan itu secara sosial dikelola bersama-sama itu menjadi penting itu karena apa sih Cak Ulil? Ini ya sepengetahuan saya sih, karena memang saya juga berdirinya KTH Wonosobo ini berdiri di tanggal 8 Juli tahun 2022, masih baru saya. Cuman 1 tahun. Iya, sebelumnya itu saya juga gitu. Kenapa harus masyarakat yang mengelola? Karena kan sudah ada perhutani gitu kan. Karena peran masyarakat itu satu, nggak bisa pemerintah berjalan sendiri tanpa masyarakat. Karena yang menempati wilayah itu ya masyarakat di situ gitu. Yang nanam semua yang di situ kan juga masyarakat. Iya. Programnya dari pemerintah kan seperti itu. Iya. Jadi makanya kenapa masyarakat perannya penting di dalam kawasan ataupun di dalam hutan? Karena kalau bukan dari kita sendiri yang menjaga kelestarian hutan, nah itu kan juga nanti imbasnya. Kalau nanti terjadi bencana itu kan juga masyarakat wilayah sekitar yang terkena. Makanya kita butuh di situ tuh pentingnya peran masyarakat di dalam kawasan. Supaya kita tahu bahwasanya untuk penghijauan, untuk melestarikan wilayah kita sendiri adalah dari diri kita masing-masing, dari masyarakat gitu. Iya. Yang jelas kawasan itu maksudnya ya yang hutan yang dimiliki pemerintah itu tadi. Iya. Kalau dari KTH Wonosobo Rejo ini berarti di SK oleh dari desa ya? Iya, yang SK pertama membentuk adalah desa. Kemudian diregister oleh provinsi. Sudah prosesnya ini Cak? Sudah selesai semua. Berarti yang dari pusatnya sudah? Dari pusat insya Allah sudah turun soft copy-nya, dan insya Allah di pertengahan bulan ini
kita dari wilayah Singosari ada 2 kelompok tani hutan yang akan dipanggil ataupun diundang oleh Pak Jokowi langsung untuk penyerahan SK dari KTH Wonosoborejo dan KTH Wonosantri. Alhamdulillah. Wonosantri ini adalah selamanya. Terima kasih. Sejalil. Siap. Jadi kalau di Singosari itu kan yang kita tahu bersama, kemarin juga kita berkegiatan di Pagerwatu untuk merayakan kemerdekaan Indonesia itu kan dengan cara yang berbeda. Kita ngajak jenengan dari KTH Wonosoborejo, kemudian ada KTH Wonosantri yang ikut berkontribusi juga. Kita kolaborasi. Kemudian ada di Kelampok, Wonokelampok itu mungkin masih proses gitu ya, yang perlu kita kawal juga ke depannya. Itu saya sendiri juga mungkin dari teman-teman sahabat-sahabat Ansor juga ingin istilahnya berkontribusi gitu ya. Tapi kita juga tidak ingin kemudian terlalu bukan ikut campur. Kita kan harus punya basic dulu untuk kemudian bisa berkontribusi. Takutnya kita menggebu-gebu kontribusi gak tepat sasaran gitu. Boten tepat sasaran itu kan malah takutnya nanti merepotkan kita. Jadi salah satu kontribusinya Ansor Singosari yaitu menyalurkan kader-kader terbaiknya seperti jenengan ini kan orang Ansor. Jadi ketua KTA. Males lah sini ya. Gitu ya oleh. Mungkin sebagai awalan kerjasama kita itu di Pagerwatu itu. Mungkin kedepannya bisa kita bicarakan lagi dari sisi kan lebih ke lingkungan hidupnya ya. Jadi kalau dalam perekonomian atau kemudian apa manfaat yang bisa diambil di masyarakat itu kan masih butuh step yang mungkin nggak sedikit ya. Kalau dari Wonosoborejo sendiri itu progresnya seperti apa? Untuk lahan yang sudah di SK ini. Iya, yang di SK itu. Progres kami ke depan yaitu memang ada beberapa guru saya menyampaikan bahwasanya itu di sana itu adalah tempatnya sumber mata air termasuk di wilayah Gonorejo ini. Makanya dengan adanya program yang sudah terjun SK-nya yang sebentar lagi kita terima, harapan kami bisa mensupport lagi untuk menambah debit besarnya mata air yang akan keluar dari wilayah kita. Termasuk pengelolaan lahan yang di atas itu untuk petani khususnya ya, supaya petani itu mendapatkan hasil yang memang diharapkan petani. Intinya kalau petani bercocok tanam di sana itu memang mendapatkan hasil. Jadi kita kawal dari situ. Kita kawal dari pengelolaan hutannya, kita kelola pertaniannya. Karena hutannya itu apa? Kita paling tidak ada proses penghijauan yang mana nanti reforestation ya? Iya, reforestation dari sahabat-sahabat Banser, Ansor kita libatkan untuk penanaman seperti itu. Oh iya, siap kalau itu, insya Allah. Nanti perannya kenapa sih di Pagerwatu kemarin itu sangat disupport sekali, sangat suatu kebanggaan khususnya bagi KTH dan organisasi Ansor Banser karena inilah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga lingkungan kita sendiri. Ya, kami juga berterima kasih ke KTH sudah mensupport begitu besarnya gitu ya. Meskipun kita sama-sama orang Ansor ya, ini secara lembaga saya berterima kasih. Gitu kan sekarang lembaga juga sama gitu ya. Menarik ini, saya melihat ya luas yang dikelola KTH itu berapa? 90 untuk Wonosoborejo. Iya, Wonosoborejo 95 hektar. 5. Iya, 95 hektar itu kan bukan tanah yang kecil, itu kan luas itu. Saya lihat kemarin yang saya rasakan ya, ketika naik di Pagerwatu itu aja udah lumayan menguras tenaga, apalagi nanti petani yang mengelola. Waduh guys, kita angkat topi beneran dengan orang-orang KTH ini. Meskipun begitu kan niatnya memang untuk menjaga kelestarian. Misalkan gini, antara bobot keuntungan ya dalam tanda kutip atau manfaat yang diperoleh itu kan sepertinya kalau saya melihat itu lebih banyak kita dilibatkan untuk menjaga lingkungannya begitu kan ya. Jadi porsinya itu lebih banyak ke lingkungan hidupnya atau sosialnya, itu kan
saya sendiri ya mengapresiasi gitu Cak Holil, semoga kuat gitu kan. Amin, pangestu. Nah gitu. Kemudian nanti dapat SK dari Pak Jokowi, kemudian baru setelah itu bisa dikelola mungkin bisa lebih baik ya. Yeah. Kalau secara spesifik kalau Wonosantri itu kan lebih, kalau yang saya tahu ya, itu lebih ke pertanian kopi begitu ya. Yeah. Yang lebih menonjol gitu. Kalau dari Wonosoborejo apa mungkin yang akan program apa yang mungkin akan diunggulkan? Ya gitu. Oke. Dari KTH Wonosoborejo, karena di desa kami itu ada ini Taman Arjuno. Kita punya di desa kita itu Taman Anggrek. Namanya PT Jovina, punyanya sahabat Ansor juga di situ. Saya pernah berbicara dengan beliau, dengan beberapa pengurusnya yang ada di PT Jovina yang punya anggrek, kebun anggrek ini yang ada di desa Gunung Rejo. Beliau kepingin mengembalikan anggrek hutan. Jadi ini kesempatan kita selaku saya sendiri juga dari pengurus KTH. Wah, itu mahal itu. Proses yang perlu kita kawal sebenarnya. Kan dari teman-teman Ansor, dari KTH petani, inilah program yang harus kita sukseskan. Karena apa? Kalau bisa mengembalikan anggrek hutan, nah ini kan berarti hutan ini akan sangat-sangat kelihatan hutan rimbunnya di situ, lengkap dengan pertaniannya, lengkap dengan perkebunannya, lengkap dengan hasil hutannya seperti sumber mata air, oksigennya, dan hasil pertanian bisa diambil untuk petani. Jadi secara lingkungan itu terjaga, keindahan juga bisa dinikmati ya. Kemudian secara profit juga bisa didapat begitu ya. Jadi semuanya bisa, harapannya seperti itu ya. Tentunya dengan sekarang ini masih baratnya tirakat. Saya nggak punten loh Cak Holil kalau kadang ada salah-salah ucap ya, manusia biasa ya. Sama-sama. Intinya kita sama-sama ingin mengangkat nama KTH ini agar lebih dikenal oleh masyarakat ya, khususnya sahabat-sahabat Ansor sendiri begitu ya. Mungkin ada kata-kata terakhir Cak Holil. Kok terakhir? Oh bukan. Maksudnya bukan terakhir menuju. Katanya masih baru loh. Kata-kata atau closing statement yang bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian penonton setia dari Lost Nine Street. Silakan Cak Holil. Ini baik sahabat-sahabat, selaku saya juga masih belajar untuk menjaga kelestarian hutan dengan para pakar-pakarnya, termasuk jadi guru saya yang punya Wonosantri, Gus Ulum. Memang beliau menyampaikan bahwasanya ini tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kelestarian dan penghijauan yang ada di wilayah Gunung Arjuno. Karena apa? Kita kembali lagi di pasca pandemi, itu kan mahalnya oksigen di kala itu. Iya. Dari sinilah makanya kita harus tabung-tabung itu. Iya, makanya dari sinilah kita punya tanggung jawab, walaupun bukan pengurus, walaupun bukan pengelola hutan, kita warga Singosari punya tanggung jawab untuk menjaga kelestarian termasuk penanaman dan penghijauan di wilayah itu. Untuk satu, jariah panjenengan, karena ini kegiatan sosial, jariah panjenengan yang mana dikala pohon itu masih berdiri berpuluh-puluh tahun itu adalah jariah panjenengan sampai akhir. Gitu. Jadi inilah sedekah kita yang mungkin tidak bernominal tapi besar sekali manfaatnya untuk masyarakat, khususnya di wilayah Singosari. Gitu. Terima kasih banyak Cak Holil atas waktunya. Semoga KTH Wonosoborejo, KTH Wonosantri, Wonokelampok yang menjadi atapnya Singosari semakin besar, semakin solid, semakin lebih bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di wilayah Singosari. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak telah menyimak podcast kita kali ini. Semoga podcast ini tidak terlalu serius ya. Meskipun serius bisa kita cermati bersama, yang kemudian bisa kita ambil manfaatnya. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk support channel kita Ansor Singosari dengan klik tombol subscribe, kemudian like,
dan komen-komen yang positif. Terima kasih banyak sahabat-sahabat sekalian. Saya Fikri dari Rosna Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.